Shalom, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir hari ini. Ya, hari ini bersama 18 hari bulan Mac 2021. Saya dalam perjalanan menuju ke suatu tempat untuk adalah kunun mau pergi nih kan. Tapi sedang jam di sini, jadi ambil kesempatan kunun buat sambil buat rekaman kan. Oke, jadi sekali lagi salam berjumpa kembali dengan Watitir setelah beberapa waktu, beberapa lama tidak sempat upload video. Komputer saya ada masalah, dia punya power supply rusak, jadi sementara itu tidak dapat mengedit video. Jadi baru ini kalilah dapat upload lagi. Dan pada hari ini adalah 18 hari bulan Mac dan merupakan hari ulang tahun Perintah Kawalan Pergerakan yang ke-1 tahun. Yeay! Jadi apa perasaan Anda? Tanpa disadari kan kita sudah 1 tahun PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sudah banyak hal yang sudah kita lalui selama 1 tahun. Bermula 18 Mac 2020 sampai sekarang 18 Mac 2021. Jadi kita ucapkan happy birthday to PKP. Ya. Ya, apapun, sekali lagi salam berjumpa kepada Anda di ruangan channel YouTube Watitir. Jangan lupa untuk terus support. Dan sekarang di ruang ini saya ingin membawa kepada Anda mengingat kembali sejarah kehidupan kita selama 1 tahun yang lalu. Semenjak diberlakukan PKP 18 hari bulan Mac 2020 tahun lalu. Pada masa itu saya masih ingat ada majelis hari keluarga di keluarga sebelah Tambunan yang berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 17 hari bulan dan 18 hari bulan 3. Dan hari pertama itu kami hari keluarga, ternyata besoknya itu 18 hari bulan sudah PKP hari pertama dan Perintah Kawalan Pergerakan itu sudah diberlakukan dan tiada lagi jalan-jalan begitu. Dari di Tambunan pada masa itu 18 hari bulan habis saja hari keluarga, dan syukur pada masa itu diberi kebenaran juga untuk meneruskan hari keluarga itu dari pihak Balai Polis di Tambunan, sebab kami sudah merancang 1 tahun sebelumnya dan tetap dijalankan, syukur. Tetapi setelah itu kan PKP, walah, terus takut mau pulang mau balik di Keningau. Tapi 20 hari bulan 3 pada masa itu tahun lalu saya memberanikan diri untuk pulang ke Keningau bersama dengan keluarga, sebab kerja rumah kami di Keningau dan kerja juga di Keningau. Pada masa itu memang masih harus tetap pergi ke pejabat sebab tiba-tiba PKP kan. Jadi kalau tak ingat beberapa 1 minggu atau 2 minggu tak ingat yang PKP akan buat slow mau kasih menyelesaikan semua kerja. Tetapi ini kan tiba-tiba PKP, jadi tiba-tiba plop begitu, terus kerja masih ada belum selesai, jadi terpaksa masuk juga tapuk-tapuk pergi masuk office. Untuk pada masa itu 1 orang saja dalam kereta, itu pun dengan tujuan pergi membeli barang. Ya, pada masa itu pergi membeli barang dan ambil kesempatan pergi masuk office dan buat kerja apa yang patut dibuat. Nah, itulah pertama kali PKP tapuk-tapuk mau pergi masuk office buat kerjakan. Nah, macam mana dengan kamu? Ya, pada masa itu kami tinggal di sana Kampung Kindasan, dan untung saja pada masa itu semua sayur-sayuran, tanam-tanaman di dekat rumah sudah tumbuh. Wah, ada sayur sansam, ada tendilung, ada pucuk ubi, ada tutan, ada lada, ada terung, ada kacang panjang, ada timun, dan macam-macam yang ada di dekat halaman rumah. Jadi selama PKP fase pertama, fase kedua itu ya kami tidak kekurangan sayur lah. Jadi pada masa itu makan sayur, saya bayangkan saja, pagi makan sayur, tengah hari makan sayur, patang makan sayur, malam pun kalau lapar makan pun sayur juga, itu saja jenis sayurnya. Tapi 1 minggu yang PKP fase pertama itu kami masih boleh tahan lah, ya boleh dengan sayur yang sama saja. Bayangkan 2 minggu makan sayur sansam saja, apa tidak bosan? Masuk di fase kedua kami sudah mula bosan lah makan itu sayur yang ada di dekat rumah. Jadi
mula sudah mencari masuk hutan lah, cari dukaruk lah, cari polod lah. Meskipun masa itu kan tidak boleh buat pergerakan di mana-mana. Dia bilang tuh, tapi kami di sana kampung kami mansau juga, tapi mansau di hutan lah, di hutan kan tidak apalah bagian di hutan masa itu kan, sebab kami di kampung sana kami banyak bergantung kepada hasil hutan. Jadi kami tetap melakukan pergerakan sebenarnya pada masa itu, tapi di kampung lah, sebab kami paling takut keluar pergi pakan pada masa itu, sebab pada masa itu kan itu ketakutan terhadap COVID-19 itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Sebab itu kalau terpigi pakan saja, termasuk satu kedai beli beras, beli garam, gula, kicap dan sebagainya, sampai di rumah apapun yang kena beli, kena randam, kena cuci, wah punya pen berisik pada masa itu sayur sampai layu kena kasih jemur. Kalau saya kan biasa saya kasih taruh dalam air, taruh cuka ataupun taruh garam. Wah, bikin takut, penakut betul kan, sebab pada masa itu ini COVID-19 sangat ditakuti. Jadi apa-apapun, misalnya baju kalau tidak terus karena cuci, karena kasih jemur lagi, bukan saja berjam-jam, 1 hari 2 hari karena jemur. Itulah pada masa itu kan sangat takut sama si COVID kan. Apapun memasuki fase ketiga sama juga, sebab sudah terbiasa kerja di office kan, dan ada saja mau buat, jadi duduk diam di rumah itu aduh macam terpenjara betul loh. Jadi pada masa itu kalau masak sayur saja itu sayurnya, tapi pagi masak guring. Misalnya kalau pagi karena kami masak guring, tengah hari kami kasih masak dia sup karabung, kalau patang kami masak lain cara lagi ya. Begitulah cara supaya tidak bosan. Dan pada masa itu paling banyaklah terminum kan, sebab mau kalau duduk diam-diam di rumah pun mau buat apa kan, buat ini buat itu, pi kabun pulang diam, sudah terbiasa yang ada saja mau buat. Jadi pada masa itu paling banyak menginum pula. Tapi menginum di rumah sendiri lah, tidak berpikir di rumah sebelah pun takut pada masa itu. Ada punyalah ganas si COVID kan, ada. Jadi pelajaran yang kita dapat dari kisah yang dulu kan, wah. Jadi meskipun betapa besar, betapa berkuasanya seseorang di dunia, tapi bila COVID sampai, tiada sudah kuasa dia, terpaksa dia tunduk juga sama itu COVID kan. Itulah itu situasi pada masa itu. Dan bila sudah dibenarkan 2 orang untuk satu kereta dan sudah memasuki bersyarat begitu, itu pun masih juga takut-takut, dan boleh sudah pergi sana jalan-jalan untuk pergi urus ini urus itu. Jadi pada masa itu masih sangat takut keluar makan di kedai kan. Jadi beli tapau saja makanan toko ini kereta jadi jadi restoran untuk makan lah. Ya, bukanlah memasakkan. Itu lebih itu macam-macam. Jadi pada masa PKP itu pun ada beberapa belajar juga memasak. Wah, bagus juga ini COVID. Walaupun dia kasih penjara kita begitu kan, tapi kasih banyak juga hal yang saya pelajari lah. Belajar memasak, belajar menghargai masa, belajar untuk menjadi lebih kreatif, memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Ya, dan pada masa itu yang jarang-jarang sudah terpigi kabun kan, terpaksa juga terpigi kabun. Ya, terus terpigi jalan-jalan talawat juga kabun, termasuk hutan. Ya, bagus juga lah. Ya, kembali kepada kehidupan yang seperti yang dulu-dulu punya, yang sangat dekat dengan alam ciptaan Tuhan. Jadi ya mungkin kalau kita pikir-pikir kan banyak pengalaman pahit, pengalaman asam selama PKP 1 tahun yang lalu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi kan banyak juga yang kita pelajari, banyak juga nilai-nilai baik yang telah kita pelajari. Jadi untuk ulang tahun PKP 1 tahun ini janganlah kita bersedih terhadap sejarah hidup kita yang lalu kan, karena si COVID, si Corona itu. Kita ambillah pelajaran yang terbaik dari pengalaman kita 1 tahun yang lalu,
Dan biarlah seluruh pengalaman itu kita belajar sesuatu, kita mau mengubah sesuatu, kita mau melakukan sesuatu supaya hidup kita masa akan datang ini akan lebih baik, lebih baik lagi, lebih bahagia dan lebih banyak sukacitanya. Meskipun mungkin masih tetap PKP juga, tetapi setidak-tidaknya kita sudah mampu beradaptasi dan melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidup, di dalam diri kita kan. Bukan saja untuk diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk orang tersayang, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi selama PKP itu kita belajar bagaimana menjadi orang yang dapat mengalirkan kebaikan dan juga nilai-nilai baik kepada orang lain. Kita menjadi pribadi yang mampu membagikan sukacita, membagikan hidup kepada orang lain. Karena pada masa itu kan banyak orang mengalami tekanan. Tetapi kita telah belajar bahwa kita tidak boleh semua jatuh dalam tekanan. Tapi mesti ada yang dapat mampu memberi kekuatan, mampu memberi semangat, mampu memberi inspirasi dan motivasi pada masa itu kan. Dan itu sangat berarti. Jadi setiap orang itu berusaha untuk beradaptasi, berusaha untuk tetap bahagia, berusaha untuk tetap ceria, berusaha untuk tetap berbahagia meskipun di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perasaan ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada tekanan, stres, macam-macam kan. Tetapi akhirnya kita belajar menjadi pribadi manusia yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih matang untuk menghadapi situasi dan keadaan dunia yang sangat mencabar dan yang tidak menentu ini. Jadi harapan kita ke masa depan ini, mari kita tetap melakukan hal-hal yang baik yang dapat mendatangkan kesejahteraan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kita hilangkan semua sifat egoisme yang mementingkan diri sendiri. Kita ambil sikap yang mementingkan kepentingan secara bersama. Nah, itu yang banyak hal yang kita pelajari dan masih banyak lagi yang sudah kita pelajari. Dan itulah, sementara kita melakukan refleksi, sementara itu kita juga bersyukur atas PKP dan ya, oke. Jadi saya sudah sampai di tujuan saya ini. Jadi terima kasih kepada Anda yang mendengar video yang sekarang ini karena sudah lama tidak upload video. Jadi jangan lupa untuk terus support si Watitir, subscribe channel YouTube Watitir dan juga like dan follow page FB Watitir juga. Ya, oke. So saya sudah sampai di tempat ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk support dan subscribe channel YouTube Watitir. Kita jumpa lagi di video yang lain. Oke, bye-bye, dadah. Oh, tetap mematuhi SOP di sini nih. Oke. Absenangan sa depan tuan. Nunggu kakak pepakingan di. Datang ke Aram dia. Mana pematu pohil belakang di kayak boleh. Aku sampai. Oke, sekali lagi happy birthday PKP.